Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jadi perkenalkan nama saya Ayumi Angga Reksa Murti yang ada NIM 1103 2222 016. Jadi ini ada video untuk UAS mata kuliah probabilitas dan statistika. Nah, untuk materi dari matkul tersebut adalah regresi. Maaf. Regresi. Jadi tanpa lama-lama langsung saja ke slide selanjutnya. Oke, yang pertama ini ada latar belakang. Jadi untuk halaman pertama ini adalah menceritakan tentang penemuan regresi tersebut. Jadi regresi pertama kali dipopulerkan oleh Sir Francis Galton yang berada di berada di tahun 1886, yang menemukan bahwa ada kecenderungan tinggi badan anak mengikuti tinggi badan orang tua. Anak-anak yang memiliki badan yang tinggi memiliki orang tua yang tinggi pula. Hal ini menjadi konsep regresi hingga saat ini. Hasil analisis regresi adalah berupa koefisien untuk masing-masing variabel independen. Koefisien ini diperoleh dengan cara memprediksi nilai variabel independen dengan suatu persamaan. Kemudian ini ada apa sih regresi linear itu? Jadi untuk yang pertama ini ada regresi merupakan alat ukur yang digunakan untuk mengetahui ada tidaknya korelasi antar variabel. Kemudian yang kedua, analisis regresi lebih akurat dalam analisis korelasi karena tingkat perubahan suatu variabel terhadap variabel lainnya dapat ditentukan. Jadi, pada regresi, peramalan atau perkiraan nilai variabel terikat pada nilai variabel bebas lebih akurat pula. Ketiga, regresi linear adalah regresi yang variabel bebasnya variabel X berpangkat paling tinggi satu. Untuk regresi sederhana yaitu regresi linear yang hanya melibatkan dua variabel yaitu variabel X dan Y. Kemudian ini ada persamaannya dari regresi linear. Jadi persamaannya itu adalah regresi linear dari Y terhadap X. Bisa dilihat itu ada Y sama dengan A ditambah BX. Nah, untuk keterangannya sendiri adalah Y besar ini untuk variabel terikat. Kemudian yang X ada variabel bebas. Dan yang A kecil ini sebagai intercept atau konstanta. Dan yang B kecil sebagai koefisien regresi atau slope. Oke. Kemudian persamaan regresi linear dapat dituliskan dalam bentuk, nah ini untuk persamaannya sendiri adalah Y sama dengan buka kurung sigma XY per sigma X pangkat 2 tutup kurung X. Oke, lanjut. Nah, ini ada rumus sih. Untuk rumusnya sendiri untuk mencari nilai A dan B. Jadi untuk rumus pertama ini ada A sama dengan sigma Y, kemudian buka kurung sigma X pangkat 2, tutup kurung dikurangi sigma X, kemudian sigma XY per N sigma X pangkat 2 dikurangi sigma X pangkat 2. Kemudian ini untuk mencari nilai dari rumus yang ke B. Untuk ini rumusnya sendiri adalah N buka kurung sigma XY dikurangi buka kurung sigma X, buka kurung lagi sigma Y per N sigma X pangkat 2 dikurangi sigma X tutup kurung pangkat 2. Kemudian untuk rumus pendekatan matriksnya sendiri, ini ada buka kurung N, bawahnya itu sigma X, kemudian kanannya sigma X, bawahnya sigma X pangkat 2,
kemudian tutup kurung A, B sama dengan sigma Y, bawahnya ini sigma X, Y. Nah, untuk rumusnya ini ada A sama dengan determinan A1 per determinan A. Dan yang B sendiri determinan A2 per determinan A. Kemudian ini A sama dengan N sigma X, kemudian bawahnya N ada sigma X juga. Kemudian ini yang kanan bawahnya sigma X ada sigma X pangkat 2 tutup kurung. Kemudian untuk yang A1 ada rumus sigma Y, sigma X, sigma XY, kemudian sigma X pangkat 2 tutup kurung. Kemudian untuk yang A2 sama dengan sigma N, sigma Y, sigma X, dan sigma XY tutup kurung. Ini ada determinan A. Jadi rumusnya sendiri ada sama dengan N. Jadi ini N ini sebagai nilai. Nilainya terserah. Oke, ini sig- sigma N, maksud saya sigma X pangkat 2 dikurangi sigma X, buka kurung lagi sigma X. Dan determinan A1 sama dengan sigma Y, sigma X pangkat 2 dikurangi buka kurung sigma X, buka kurung sigma XY tutup kurung. Nah, untuk determinan A2 sama dengan N, ini nilai, jadi selanjutnya ini ada sigma XY dikurangi sigma Y, dan selanjutnya sigma X. Oke, slide selanjutnya. Nah, ini untuk rumus yang kedua, untuk mencari nilai AB juga. Jadi untuk mencari nilai B ini ada N buka kurung sigma XY dikurangi sigma X buka kurung sigma Y tutup kurung per N buka kurung sigma X pangkat 2 dikurangi sigma X tutup kurung pangkat 2. Nah, untuk mencari nilai A ini ada Y dikurangi B X. Ini setahu saya B Y aksen setahu saya ini. Mungkin kalau salah mohon dimaafkan. Astagfirullah. Maaf. Nah, ini sendiri ada contoh soal. Nah, untuk contoh soalnya sendiri berikut ini data mengenai pengalaman kerja dan penjualan. Yang kedua ini X sebagai pengalaman kerja atau tahun. Ini nilai X. Dan Y omset penjualan ribuan. Jadi menghasilkan ribuan ini. Jadi ada X2 ini 2 tahun menghasilkan omset ini 5. Kemudian 3, 8, 2, 8, 5, 7, 6, 11, tahun 3, 4 tahun 10, setahun 4 ribuan. Jadi ini disuruh menentukan nilai A dan B menggunakan ketiga cara. Kemudian yang bawahnya buatkan persamaan regresi. Yang ketiga, berapa omset penjualan dari seorang karyawan yang pengalaman kerjanya 3,5 tahun. Oke, langsung saja. Nah, ini ada penyelesaiannya. Jadi untuk ini ada tabel. Nah, kemudian ini ada X. Ini X sama Y didapatkan dari tabel sebelumnya. Kemudian ini ada X2 sama dengan 4. Kemudian Y2 25, XY 10. Nah, untuk yang tahun ketiga ini 8 dan ini ada 9, 64, 24 dan bisa dilihat untuk tabel di bawah ini. Nah, ini menggunakan rumus X 24 per 8 sama dengan 3. Nah, ini menurut saya ini ya aksen namanya. Kalau salah mohon dimaafkan. Jadi ini 56 per 8 sama dengan 7. Nah, untuk 56 ini didapatkan dari sini. Untuk 24 juga dari sini. Oke. Kemudian untuk cara yang ke satu ini ada
ini 56, buka kurung 96 dikurangi 24. Kemudian ini ada 198 per 8, buka kurung 96 per 24. Dan ini bawahnya ini didapatkan hasilnya. Perkalian ini menghasilkan 5.376 kurangi 4.752 per 768 dikurangi 576. Dan didapatkan hasilnya adalah 3,25. Untuk berikutnya, untuk mencari nilai B. Jadi B ini adalah 8, buka kurung 198, didapatkan dari XY ini, kemudian dikurangi 24, dikurangi 56. 2456 XY. Kemudian ini ada per 896 kurangi 24 pangkat 2. Nah, ini ada hasil perkaliannya menghasilkan 1584 dikurangi 1344 per 768 dikurangi 576 sama dengan 1,25. Oke, lanjut. Nah, untuk mencari cara yang kedua. Jadi cara yang kedua ini 8 dimasukkan angka, jadi 8, 24, 24, 96, terus AB menghasilkan nilai 56 dan satu bawahnya ini 198. Jadi untuk yang A ini masukkan nilai 8, 24, kemudian ini 24, 96, yang A1 56, 24, 198, 96. Kemudian yang A2 ini ada 8, 56, 24, 198. Nah, ini untuk caranya. Det, det ini setahu saya determinan A. Jadi ini nilai yang 8 tadi dimasukkan saja ke ke sini. Jadi kayak perkalian silang gini jatuhnya. Nah, ini. Jadi untuk 8 dikali 96 kurangi buka kurung ini 24 dikurangi 24 dihasilkan 192. Oke, ini mengapa? Karena dikurangi karena ini bertabrakan. Jadi nilainya 1. Dan untuk determinan A1 ini sama kayak yang cara atas. Jadi dikali silang gini. Jadi 56, 96 dikurangi buka kurung 24, 198 tutup kurung sama dengan 624. Maaf. Nah, untuk determinan A2-nya ini adalah masukkan nilai 8 sama 198 dan 56 masukkan lagi nilai 24 dan dikurangi hasilnya itu 240. Nah, untuk ini jadi nilai A-nya itu 624, maaf, 624 dikurangi 192 dihasilkan 3,25. Dan yang B 240 ini dikurangi yang A 192 dihasilkan nilai 1,25. Oke. Nah, ini ada yang cara ketiga. Bentar. Cara ketiga. Nah, ini B masukkan lagi nilai 8 kemudian 198 dikurangi 24 buka kurung 56 tutup kurung per 8 buka kurung 96 dikurangi 24 pangkat 2. Nah, untuk yang B sendiri ini ada 1,548 dikurangi 1344 dikurangi 768, maksud saya ini per 768 dikurangi 576 sama dengan 125. Nah, kemudian ini bentuknya nilai A 7 dikurangi 125 buka kurung 3 A sama dengan 3,25.
Nah, ini untuk A. Jadi ini hasil A. Dari ketiga cara pengerjaan tersebut, diperoleh nilai A 3,25 dan nilai B 1,25. Dan yang B, persamaan regresi linearnya adalah Y sama dengan 3,25 ditambah 1,25X. Untuk yang C, nilai duga Y jika X 3,5 adalah Y, maksud saya 3,25 ditambah 1,25X. Jadi Y sama dengan 3,25 ditambah 1,25 buka kurang 3,25. Aduh, maaf. 3,5 dihasilkan 7,625. Next. Nah, ini ada koefisien determinasi R pangkat 2. Jadi ini ada rumusnya R pangkat 2 sama dengan N. Jadi nilai ini buka kurung sigma XY dikurangi sigma X. Kemudian buka kurung sigma Y tutup kurung pangkat 2 per N buka kurung sigma X pangkat 2 dikurangi sigma X pangkat 2. Kemudian buka kurung lagi N sigma Y pangkat 2 dikurangi sigma Y tutup kurung pangkat 2. Nah, jadi untuk bawahnya ini R2 sama dengan langsung saja kita masukkan nilainya. Ini ada 8 buka kurung 198 dikurangi buka kurung 24 buka kurung 56 ditutup kurung pangkat 2 per 8 buka kurung 96 dikurangi 24 pangkat 2 maksud saya 24 tutup kurung pangkat 2. Duh, maaf. 24. Kemudian ada 8 buka kurung 448 dikurangi buka kurung 56 tutup kurung pangkat 2. Kemudian dan R2 sama dengan 1,584 dikurangi 1344 tutup kurung pangkat 2 per buka kurung 768 dikurangi 576 kemudian buka kurung 3,584 dikurangi 3136 tutup kurung. Nah, R2 sama dengan 240 pangkat 2 per 192 buka kurung 448 tutup kurung. Didapatkan hasilnya ini untuk yang 240 57,600 per 86016 dan hasilnya adalah 0,60696. Jadi, nilai determinasi R pangkat 2 tadi sebesar 0,6696 yang berarti sumbangan atau pengaruh pengalaman kerja terhadap naik turunnya omset penjualan adalah sebesar 66,96%. Sisanya 33,04% disebabkan oleh faktor lain yang tidak dimasukkan dalam model. Nah, jadi untuk hasilnya itu adalah sebesar ini tadi 66,96. Nah, untuk sisanya ini disebabkan oleh faktor lain yang tidak masuk. Jadi faktor lain mungkin ada yang mungkin barangnya hilang atau apa atau enggak ada salah dalam cerita awalnya gitu. Jadi intinya untuk hasilnya itu adalah 66,96%. Oke, next. Nah, untuk link video penjelasan materi nanti saya taruh sini, Bu. Oke. Kemudian terima kasih. Nah, mungkin cukup dari saya penjelasannya ini, Bu. Jika ada salah maupun kurang apa kayak salah dalam pengucapan simbol atau kurang paham dari materi saya, tolong maafkan saya. Saya juga masih belajar, jadi terima kasih, Bu. Dan ini adalah tugas UAS saya. Semoga
diberi nilai dengan baik sama sehat selalu. Oke, terima kasih Bu. Sekian dari saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.